Terutama juga sebenarnya yang paling penting di sini kan mengapa kita bicara speed over perfection adalah delivery. Misal klien butuh punya aplikasi dengan kebutuhan tertentu untuk segera bisa digunakan. Halo, selamat datang di Principal Room. Saya Daniel Rizky dan saya Reno Dianegah Hermawan. kita kali ini ketemu lagi teman-teman, akan membahas dengan judul Speed Over Perfection. Apakah itu Speed Over Perfection? Nanti kita akan bahas perdebatannya soal ini. Cuman sebagai intro teman-teman, di Refactory kita memiliki manifesto kita, salah satunya adalah Speed Over Perfection, yang mana artinya apa yang coba kita kerjakan lebih utama kecepatan daripada kita terlalu memaksakan, terlalu fokus kepada kesempurnaan, yang mana itu belum tentu akan memberikan dampak yang jelas, yang signifikan gitu. Jadi mengapa kita akan membahas ini Speed Over Perfection? Karena ada hal menarik yang mungkin kita bisa share ke teman-teman. Jadi sebagai permulaan, Speed Over Perfection ini sebagai contoh dalam development ya, mungkin kita mengetahui banyak hal soal bagaimana kode yang rapi, bersih gitu. Bagaimana susunan yang sempurna dari sebuah kode itu akan memang sangat terasa bagus ya, dan enak gitu. Apalagi kita maintain sendiri gitu. Nah, bagaimana kasusnya ketika banyak orang gitu, banyak di dalam tim, banyak engineer gitu. Nah, kita akan memaintain quality di sini pasti akan memakan waktu, bisa, namun memakan waktu. Karena ketika kita berbicara quality, artinya ada cost waktu yang akan lebih panjang di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan kenapa lebih dulu yang penting cepat daripada kualitas, seperti itu. Sebenarnya kita berbicara cepat ini bukan berarti kita akan melupakan dan membypass, menghiraukan semua aturan-aturan dalam development ya, bukan berarti seperti itu. Cuman kita akan melihat apa sih yang perlu dan tidak perlu, karena nggak semua hal bisa kita ambil untuk berbicara kesempurnaannya. Belum tentu itu ada manfaatnya. Nah, di sini kita akan membahas topik pertama. Mungkin pertanyaan dulu, Pak Darin. Perlu nggak sih perfection ini menjadi prioritas pertama dalam development konteksnya? Itu kan dan plus template itu nggak terlalu memakan banyak waktu untuk menyelesaikan tiap tasnya, sehingga speed akan tetap terjaga dan kebutuhan bisnis bisa tercapai sesuai kebutuhan juga. Oke, mungkin bisa disimpulkan perfection itu umumnya mungkin bukan berarti kita melupakan kerapian dan convention atau design pattern yang perlu kita terapkan gitu ya. Iya, Cuman speed di sini artinya kita sebenarnya kita bisa melakukan persiapan gitu dalam development, seperti kita punya framework itu sangat membantu ya untuk kecepatan gitu. Kadang kita ada yang mungkin berpikir idealis, wah saya ingin bikin sendiri dari nol, from scratch gitu. Nah ini kan sebenarnya
bisa-bisa saja. Cuman apakah perlu seperti itu? Nah, pertanyaan di situ. Jadi speed over perfection ini bisa berarti kita sebenarnya bisa memaksimalkan resource yang ada, yang tersedia, yang disediakan oleh komunitas di internet itu, mulai dari framework atau boilerplate yang ada banyak sekali, dan itu membantu kita untuk mengejar kecepatan, yang mana tetap jaga susunan atau desain pattern atau convention itu tetap rapi gitu, clean dan mudah dibaca oleh tim seperti itu. Jadi artinya perlu nggak perfection? Nah, perfection ini lebih ke soal idealisme. Idealisme ini kadang belum tentu berjalan lurus dengan kebutuhan apa yang ingin kita deliver gitu. Seperti itu. Mungkin kesimpulannya seperti itu, atau ada lain menurutmu, Ren? Ya, menurutku ya seperti itu. Perfection itu tergantung kebutuhan gitu, dan sumber daya pula. Oke. Berarti mungkin melanjutkan pembahasan barusan, mungkin pertanyaannya sekarang menjadi, kadang permintaan bisnis ini kan belum tentu memiliki waktu yang tak terbatas ya. Pasti ada batasan waktu. Nah, ini kan kita tadi bicara soal sebenarnya kita bisa maksimalkan resource yang ada dari komunitas, framework, boilerplate dan sebagainya gitu. Itu kan memberikan kita apa ya, shortcut. Nah, itu gimana sih menurutmu, Reno, dalam menjaga kualitas tadi tetap dijaga, dan kita nggak bisa untuk fokus kepada idealisme, karena kita juga harus mementingkan kebutuhan bisnisnya, yaitu mendelivery sesegera mungkin fitur yang nantinya akan bisa digunakan gitu. Mungkin ada opini terkait. Ya, menurutku sama seperti kayak Mas Daniel, penggunaan framework dan template itu bisa dibilang sangat berguna, di mana selain meminimalisir code yang buruk atau nggak rapi, itu juga bisa memangkas banyak waktu pula. Kalau kita langsung scratch itu, aku yakin itu lama. Kalau dengan template atau framework, bisa dengan sekali komen aja bisa meringkas beberapa code yang kita perlukan manual itu beberapa jam, bisa dengan sekali komen aja kalau kita pakai template atau framework. Nah, dengan itu pula kan otomatis kecepatan untuk pengerjaannya terjaga, perfectionnya ya bisa dibilang nggak perfect amat, tapi cukup untuk menjaga bahwa code itu bisa berjalan baik dan benar. Dan karena hal itu pula, maka deadline atau batas waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu app atau bisnis dari klien itu bisa terjaga pula. Oke. Yang artinya juga sebenarnya kalau bicara waktu artinya cost juga, dimana itu memang tantangan kita sebagai developer. Delivery itu sangat penting di situ. Ya. Cuman biasanya engineer jadi muncul mungkin sanggahan di sini, pertanyaan. Kalau kita terlalu tergantung pada framework atau library, artinya kita kan jadi terbatas. Mungkin saja di framework tersebut kita nggak bisa melakukan customisasi sesuai yang kita inginkan. Itu pertama ya. Dan kedua, gimana kalau kita nggak ingin terlalu tergantung. Ketika kita pakai framework atau library kan artinya kita jadi dependent, ketergantungan kepada framework atau library tersebut. Nah, ini
Gimana ini untuk sudut pandang orang yang masih mencoba memikirkan soal idealisme mereka soal masalah tersebut. Menurutmu gimana ya? Ya menurutku sih hal itu bisa dijawab melewati experience sih. Walaupun kita pakai framework ya, lama-kelamaan mostly kita juga pasti tahu speed juga akan pasti meningkat walaupun kita pakai framework ya, template. Nah, tingkat pemahaman atau ketergantungan itu pun juga lama-kelamaan bisa berkurang karena kita udah tahu betul banget dengan kecepatan yang kita kerjakan menggunakan template. Lama-kelamaan juga kita udah tahu bahwa apa aja yang harus kita lakukan sebenarnya dalam setiap tahap pengerjaan suatu app atau suatu pembuatan endpoint ataupun itu. Ya, terutama juga sebenarnya yang paling penting di sini kan mengapa kita bicara speed over perfection adalah delivery. Misal klien butuh punya aplikasi dengan kebutuhan tertentu untuk segera bisa digunakan. Ketika kita bicara perfection di sini kan akan memakan waktu ya, akan memakan waktu lama dan sebenarnya klien dan sisi bisnis ingin segera tahu ini kalau kita segera coba seperti apa gitu aplikasinya gitu kan. Nah di sini kan justru kadang idealisme kita akan menghambat hal yang lebih penting daripada semua itu, yaitu bisnis yang segera berjalan seperti itu. Bisnis yang segera berjalan ini kan artinya kita harus memikirkan solusi pada akhirnya gimana biar segera deliver di situ, karena itu lebih penting. Kebutuhan pada akhirnya teman-teman sebagai engineer itu kadang kita hanya terlalu fokus kepada mungkin tiket gitu, task gitu. Yang penting selesai. Kita kadang mungkin ada idealisme lain. Wah, saya pengen refaktor ke sini. Yang itu sebenarnya memakan waktu. Ya mungkin aplikasi jadi terlihat lebih rapi, lebih bagus ya. Cuman makanya kita dahulukan dalam memikirkan planning ya. Memikirkan planning itu hal apa yang bisa kita deliver sesegera mungkin dengan kualitas yang terjaga. Biasanya kita punya framework lah. Misal kalau generate endpoint itu kan ada banyak hal ya, pakai Swagger atau mungkin toolkit yang ada ya, banyak itu di internet kayak Sukabase dan sebagainya gitu. Nah itu kan sangat membantu sebenarnya, daripada kita mungkin misal wah ada app baru nih kita bentuk kayak microservice dengan berbagai macam modernisasi cloud pakai Cube dan sebagainya, belum tentu kebutuhannya seperti itu kan. Nah itu maka dari itu kita sekali lagi ketika bicara keyword speed over perfection di sini bukan berarti kita jadi membiarkan, membypass, melupakan ketentuan-ketentuan dalam development ya, convention, design pattern dan kerapian kode seperti itu. Nah yang terakhir adalah bagaimana nanti kita menyepakatinya bersama tim soal itu. Dan sebenarnya yang lebih penting di atas semuanya itu kita harus menjaga waktu di sini, menjaga waktu. Kapan perlu cepat dan kapan kita bisa lebih teliti lagi soal kerapian di situ ya. Jadi mungkin ya sekian pembahasan kita ya soal speed over perfection. Harapannya yang kita bahas di sini memberi tambahan sudut pandang buat teman-teman sih. Karena kadang kita memang semua mungkin merasakan sebagai engineer punya idealisme tertentu yang mungkin memang bagus, tapi apakah memberikan value yang penting untuk sebuah bisnis? Nah itu yang perlu kita pikirkan gitu. Karena idealisme kita ini soal kerapian dan sebagainya bisa kita taruh ke dalam tech debt yang mana artinya kita lebih memprioritaskan kebutuhan sebelum
kesempurnaan gitu teman-teman. Jadi sekian Principal Room kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Saya Daniel dan saya Reno. kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan topik yang